Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswa semuanya kelas 11 IPA maupun IPS. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan materi sejarah Indonesia. Kita hari ini atau daring hari ini kita akan membahas terkait dengan faktor-faktor intern maupun ekstern yang mendorong munculnya ruh kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia. Sebelumnya silakan Anda berdoa, kemudian absen terlebih dahulu, kemudian nanti ikuti video ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, tanya jawab, silakan melalui chat karena kita terbatas durasi waktu. Silakan di grup bisa atau di kelas kita bisa. Baik, untuk hari ini, pertemuan kali ini, tujuan atau kade yang ingin kita tampilkan di sana adalah, atau yang kita ingin capai adalah, yang pertama, peserta didik atau siswa mampu menganalisis faktor-faktor ekstern yang menumbuhkan ruh kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia. Kemudian menganalisis peran pendidikan dalam menumbuhkan ruh kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia. Kemudian menganalisis peran pers dalam penguatan tumbuhnya ruh kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia. Itu. Tapi sebelumnya untuk video kali ini, karena waktu durasinya terbatas, saya hanya membahas poin 1, yaitu siswa dapat menganalisis faktor-faktor ekstern maupun intern yang menumbuhkan ruh kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia. Baik, sebelumnya silakan kalian cermati gambar yang saya tampilkan. Di situ ada 4 gambar yang saya tampilkan. Di situ terlihat ada tokoh-tokoh, ada pemuda-pemuda, ada intelektual yang memberikan sebuah gambaran. Pada saat itu sudah ada sebuah perkumpulan di sana. Kemudian kalau sudah, kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Anda cermati lagi, Anda cermati gambar berikutnya. Ya, di situ Anda cermati ada sebuah koran media cetak pada saat itu. Ada Medan Prijaji di sana. Kemudian sudah cermati sambil menganalisis apa hubungannya, keterkaitannya dengan tampilan ini dengan nasionalisme kebangsaan di Indonesia. Faktor-faktor yang akan kita bahas. Berikutnya ada lagi gambar yang berikutnya, yaitu tentang ilustrasi kemenangan Jepang atas Rusia. Coba dilihat di situ. Kenapa ini saya tampilkan? Paling tidak menjadikan awal pada kalian untuk melihat atau menganalisis pola pikir kita ke arah faktor-faktor kebangkitan atau faktor-faktor ekstern intern tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Baik, kalau sudah kita bahas, yang pertama adalah kita punya peta konsep dulu. Ya, kita berikan peta konsep hari ini adalah nasionalisme di Indonesia itu muncul dari 3 konsep yang akan kita sampaikan. Yang pertama, faktor ekstern. Yang kedua, golongan terpelajar. Yang ketiga adalah pers di sana. Dari faktor variabel faktor ketiga itu nanti kita
akan jabarkan, kita akan uraikan satu persatu. Ya, sampai di sini mungkin Anda sudah mempunyai gambaran terkait dengan faktor-faktor munculnya nasionalisme di Indonesia pastinya, dan nanti menjadi bekal Anda mengikuti pembelajaran daring kali ini. Berikutnya, sebelum ke arah sana, kita akan membahas apa itu nasionalisme. Siapa yang bisa Anda pahami, coba apa itu nasionalisme. Nah, nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya, baik itu dari internal maupun eksternal. Boleh bisa kita lihat adalah munculnya rasa kebanggaan, rasa ingin mempertahankan suatu negara kita, dan ingin kita memajukan negara, itu menjadi semangat yang dasar dari nasionalisme. Nasionalisme itu terpupuk karena adanya sebuah identitas budaya yang sama dalam satu lingkup kenegaraan. Ada beberapa kebudayaan tapi menjadi satu kebudayaan atau satu wilayah atau satu negara yang sama untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, keinginan untuk bersama, untuk menentang baik itu dari luar maupun dari tantangan dari luar maupun dari tantangan dari dalam, biar tetap eksis. Kemudian ada pers. Tadi sudah sedikit kita lihat, nanti pers ini menjadi lanjutan materi berikutnya. Pers itu bisa kita cermati adalah pers adalah lembaga sosial dan wadah komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pers ini adalah, kalau kita mudahnya melihatnya adalah seperti media massa, koran, ya, macam-macam. Di sana nanti ada korannya. Kemudian ada media elektronik, ya, di sana ada misalkan ada media online. Kemudian pers juga bisa dikatakan media televisi juga termasuk dalam lingkup pers, undang-undang pers di sana. Baik, apa kaitannya dengan sebuah faktor ekstern dan intern munculnya roh kebanggaan nasional? Kita nanti bahas di sana. Baik, kemudian untuk selanjutnya adalah golongan terpelajar. Dari gambar yang slide atau yang kita lihat di sini di layar adalah ada beberapa tokoh di sana, tokoh pendidikan, tokoh kebangkitan nasional. Nanti Anda cari atau Anda cermati gambar-gambar itu namanya siapa, ada di, saya kasih sedikit, itu adalah tokoh pendidikan, tokoh kebangkitan nasional. Nah, golongan terpelajar ini menjadi sebuah golongan yang memberikan semangat ruh kebangkitan atau bangkitnya rasa nasionalisme di Indonesia. Kenapa seperti itu? Salah satunya adalah mereka mulai pintar, mengerti, karena mereka mendapatkan pengajaran dari luar. Nah, nanti golongan ini kita akan perdalam lagi.
Selanjutnya untuk faktor-faktor ekstern yang bisa kita cermati dalam munculnya ruh kebangkitan nasional, nasionalisme dan kebangkitan nasional di Indonesia, kita bisa cermati satu persatu. Yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Kemenangan Jepang atas Rusia ini menjadi faktor ekstern yang kita jadikan pedoman, karena peristiwa itu menjadi tolak ukur bahwa sebuah negara Asia yang notabene sama dengan Indonesia ternyata bisa menang melawan Jepang, melawan Rusia yang notabene merupakan negara Eropa. Selama ini sudah menjadi suatu anggapan umum jika keperkasaan Eropa, bangsa kulit putih, menjadi simbol superior atau paling kuat. Hal ini menyatakan bahwa suatu kenyataan sejarah muncul bahwa kita bangsa Asia bisa melawan bangsa Eropa. Perjalanan sejarah dunia menunjukkan bahwa ketika pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan antara Jepang melawan Rusia. Ternyata yang keluar sebagai pemenang dalam peperangan itu adalah Jepang. Hal ini memberikan semangat juang pada para pelopor pergerakan nasional di Indonesia, bahwa ternyata orang Jepang sebagai orang kulit atau orang Asia itu bisa melawan Eropa, menjadikan semangat bagi kita. Kemudian yang berikutnya adalah adanya Kongres Partai di India. Di sana India dalam hal itu adalah pada saat itu melawan bangsa Inggris. Kaum pergerakan nasionalisme di India membentuk sebuah partai atau kongres yang dinamakan Partai Kongres India. Kemudian pada tahun ini terbentuk pada tahun 1885 di bawah pimpinan Mahatma Gandhi. Partai ini kemudian menetapkan garis perjuangan yang meliputi Swadesi, Ahimsa, Satyagraha, dan Hartal. Keempat ajaran Mahatma Gandhi ini, terutama Satyagraha, mendukung makna, memberikan banyak inspirasi terhadap perjuangan di Indonesia. Kemudian berikutnya ada Filipina di bawah Jose Rizal. Kita tahu Filipina mendapatkan dijajah oleh bangsa Spanyol pada saat itu, pada tahun 1571 sampai 1898. Dalam perjalanan sejarahnya Filipina memunculkan ada sosok yang namanya Jose Rizal yang merintis pergerakan nasional dengan mendirikan Liga Filipina. Kemudian di bawahnya Jose menghadapi dengan anak buahnya atau pengikutnya menghadapi penindasan Spanyol pada saat itu. Dan kemudian dalam perjuangannya Jose berhasil membangkitkan nasionalisme di Filipina pada saat itu. Baik, kemudian faktor berikutnya adalah gerakan nasionalisme Cina. Berikutnya adalah gerakan nasionalisme Cina. Di Cina
ada sebuah dinasti yang terkenal di sana adalah dinasti Manchu. Dinasti ini berkuasa sejak 1644 sampai 1912. Dinasti ini dianggap oleh rakyat Cina itu menjadi kaki tangan bangsa Eropa, bangsa Barat, imperialisme Barat. Kemudian muncullah gerakan pemberontakan dari rakyat yang dipelopori, yang terbentuk dari pemberontakan Taiping 1850 sampai 1864. Kemudian gerakan ini menjadikan muncul bahwa ternyata ada sebuah gerakan-gerakan yang menentang nasionalisme, yang menentang imperialisme di Cina. Ini menjadikan latar belakang bagi bangsa Indonesia, menimbulkan munculnya roh-roh kebangkitan nasional. Berikutnya ada gerakan Turki Muda. Gerakan nasionalisme di Turki pada tahun 1908 dipimpin oleh Mustafa Kamal Pasha. Gerakannya dinamakan Gerakan Turki Muda. Ia menuntut adanya pembaharuan, modernisasi di segala sektor kehidupan. Masyarakatnya pada saat itu memberikan sangat pengaruh yang kuat terhadap gerakan ini. Gerakan Turki Muda memberikan pengaruh politis bagi pergerakan bangsa di Indonesia sebab mengarah pada pembaruan dan modernisasi. Dicontoh gerakan-gerakan itu oleh para cendekiawan di Indonesia. Baik, itu sementara beberapa faktor yang menjadi faktor ekstern munculnya atau mendorong munculnya roh kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia. Anda cermati terlebih dahulu beberapa faktor-faktor itu. Baik, kemudian kita cukupkan materinya sampai di sini dulu. Kita membahas fokus pada faktor eksternnya saja karena waktunya terbatas. Kemudian untuk menjadi refleksi pertemuan kali ini, silakan Anda memberikan tanggapan, yaitu mengapa, silakan dijawab, mengapa faktor ekstern tadi dikategorikan menjadi faktor pendorong munculnya nasionalisme di Indonesia. Jelaskan. Jawaban Anda silakan tulis di kolom komentar di channel saya di YouTube. Silakan tulis satu, silakan di sana. Terima kasih. Hati-hati. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita fokuskan satu poin saja, yaitu menganalisis tentang faktor ekstern munculnya atau tumbuhnya roh kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia. Sebagai bahan refleksi Anda sudah memahami, bisa Anda nanti lihat di buku paket atau LKS, yaitu silakan Anda jawab pertanyaan dari saya. Mengapa faktor-faktor ekstern tadi menjadi sebuah faktor pendorong munculnya nasionalisme di Indonesia? Silakan dijawab dan saya tunggu analisis dari Anda, dijelaskan dengan baik, tidak terlalu panjang, yang penting poinnya ada. Itu saja.
Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.